Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Untuk memulakan ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Pelengkap Hidup Jemaat 8, bait 1 sampai dengan bait 2. Pelengkap Hidup Jemaat 8, bait 1 sampai dengan 2. Bukalah gapura indah. Marilah kita hanya bersembah sujud di dalam ibadah di rumah ini kepada Tuhan dengan masing-masing di dalam hati kita, mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima nas pembimbing yang terambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari kita merespon nas pembimbing dengan bersama-sama menyanyikan pujian Hidup Jemaat 392 bait 1 dan 3. Ku berbahagia.
kita bersama-sama menyatakan ketidakmampuan kita dalam menjalankan hukum kasih dengan bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian memelihara kasih-Mu, kami lalai membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera dan Allah kami tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami ya Allah karena kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita merespon berita anugerah dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 128 bait 1 dan 3. Pelengkap Kidung Jemaat 128 bait 1 dan 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kolose. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-17.
Bapak Ibu Jemaat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengulanginya kembali. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Apakah Bapak Ibu Jemaat sudah menemukannya? Jika sudah, biarlah Alkitab kita dalam posisi terbuka, kita berdoa kepada Roh Kudus dan kita minta bimbingan Yesus Kristus dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami boleh kembali merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Kiranya itu semua boleh menjadi bermanfaat bagi kami. Kiranya segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu, jadikanlah itu bermanfaat bagi kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk mengajar kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberi terang batin kami dan membuat kami menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Bapak Ibu Jemaat saudara yang terkasih, saya akan bacakan bacaan kita untuk kita semua, dan saya harap Bapak Ibu Jemaat yang di rumah bisa membacanya dan juga menyimaknya. Begini sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menurut gambar kali. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, yang mau mendengarkan, serta mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, Sinode GKSBS memberi tema untuk ibadah kita pada hari ini, manusia baru. Tentunya ketika kita berbicara tentang manusia baru, pasti juga ada manusia lama. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, pasti ada yang lama. Ya, Bapak Ibu,
manusia baru itu adalah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang baru. Akan tetapi melalui surat ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat di Kolose. Karena pada saat itu jemaat di Kolose mereka memang sudah mengenal Allah, tetapi mereka hidup seolah-olah tidak mengenal Allah. Itu yang disebut dengan manusia lama. Ya, manusia lama adalah orang-orang yang hidup di kehidupan, tetapi mereka seolah-olah hidup dengan tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita berbicara sesuatu yang lama, itu agaknya kok bagaimana ya? Agaknya kita lebih sensitif. Ketika kita berbicara manusia lama, tentu di dalam hati kita masing-masing jangan-jangan ini menyinggung saya, jangan-jangan ini menyinggung saya. Ya Bapak Ibu mau tidak mau bahwa manusia lama kita semua, meskipun Bapak Ibu bilang saya nggak begitu, saya tidak begitu, saya bukan manusia lama. Tetapi Bapak Ibu, justru yang terjadi dalam kehidupan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga adalah orang-orang manusia lama. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajar oleh Rasul Paulus melalui jemaat di Kolose. Kita hendak diingatkan bahwa kita sebagai manusia itu terus diperbaharui. Lalu siapa yang memperbaharui kita? Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu, sebagai umat yang sudah mengenal Allah, kenapa sih kok kita justru lebih memilih orang lama, manusia lama ketimbang manusia baru? Ya pastinya Bapak Ibu, jika saya juga secara pribadi, jika saya diberi pilihan untuk memilih menjadi manusia baru atau menjadi manusia lama, tentu saya juga akan memilih menjadi manusia lama saja. Kenapa? Karena bagi saya menjadi manusia lama itu menyenangkan. Tidak banyak aturan, bisa merdeka sakarepe dhewe, tidak takut dosa. Itu jika kita diberi pilihan kita boleh memilih salah satu antara manusia lama dan manusia baru. Tentu saya akan memilih manusia lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kali ini Rasul Paulus tidak memberi pilihan bagi kita. Jadi Rasul Paulus langsung perintah bahwa kita harus meninggalkan manusia lama dan diperbarui menjadi manusia baru. Nah Bapak Ibu, kok kayaknya sulit untuk merubah karakter kita, itu agaknya sulit sekali. Untuk menjadi manusia baru itu sangat sulit. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, suka tidak suka, kenapa sih kok kita punya karakter manusia lama dalam kehidupan kita? Ya, karena karakter manusia, karakter kita itu dibentuk oleh lingkungan di mana tempat kita hidup. Nek kita hidup di lingkungan keluarga yang tiap hari marah-marahan, kalau kita hidup di tengah keluarga yang tadinya diam-diam terus tiba-tiba marah, kita juga akan merasakan karakter itu dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga akan memiliki karakter yang demikian. Kalau kita mencuri, lalu keluarga kita menegur 1-2 kali, lalu tidak bisa ditegur lagi dan bosan menegur lagi, ya itu akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika karakter yang manusia lama itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, tentu itu akan sangat sulit. Tentu akan sangat sulit untuk dirubah. Nah Bapak Ibu, harapannya setelah kita mendengar, kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita bisa memperbarui diri kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang manusia baru, saya punya sebuah cerita.
Saya punya sebuah cerita tentang seorang pemborong. Ceritanya ini adalah seorang pemborong yang bergerak di bidang pembangunan rumah. Karena pemborong ini bergerak di bangunan, artinya dia memborong untuk membangun rumah. Sudah sewajarnya jika pemborong ini memiliki tukang bangunan. Ya, dia mempunyai banyak sekali tukang dan dia juga mempunyai banyak sekali pekerja untuk membantu dia dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemborong. Bapak Ibu, pemborong ini karyanya begitu dipercayai oleh masyarakat. Karyanya selalu dipakai oleh orang-orang dan masyarakat. Karyanya ini dianggap, bangunannya ini dianggap apa ya? Dianggap baik gitu. Bangunannya ini kalau orang lain yang garap itu tidak sebagus itu, tetapi karena pemborong ini yang garap, hasilnya sangat bagus dan sangat memuaskan. Nah, tiba pada suatu saat lama berselang begitu, ada salah satu tukang yang sudah memasuki usia tua, yang tenaganya sudah tidak fresh lagi, tidak sekuat dulu lagi. Nah, untuk itu si tukang ini hendak pamitan, hendak mengajukan pensiun kepada si pemborong karena merasa sangat dibutuhkan. Tukang ini diminta untuk bertahan, diminta untuk membantu pemborong dalam menyelesaikan satu bangunan lagi. Ya, setelah terjadi berbagai macam negosiasi dan pembicaraan, akhirnya sang tukang pun mengiyakan. Akan tetapi Bapak Ibu, kita belum tahu apakah tukang ini mengiyakan permintaan pemborong itu dengan tulus dan ikhlas atau tidak, kita belum tahu. Nah, mari sama-sama kita simak ceritanya. Lama-kelamaan, beberapa waktu berselang, akhirnya dimulailah pembangunan rumah itu. Dibangunlah rumah itu, dimulai dengan mengukur, terus menyiapkan bahan-bahan, lalu dimulai dengan mempondasi, mulai dilakukan dan mulai dibangun. Akan tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sang tukang pun membangun dengan ketidakikhlasan, karena dia merasa sudah tua masih tetap diminta untuk terus bekerja. Karena dia sudah tua, karena matanya juga sudah tidak awas lagi, matanya sudah tidak sejelas dulu kalau melihat. Tetapi kenapa kok masih diminta sih, padahal banyak tukang yang lain? Kenapa kok harus saya? Akhirnya tukang pun membangun dengan bisa dikatakan bersungut-sungut begitu. Dia membangun dengan segala amarah, dia membangun dengan segala kekecewaan, dan bahan-bahan yang digunakan pun tidak sesuai begitu Bapak Ibu. Artinya yang tadinya campuran antara pasir dan semen itu 5:1, pasir 5 ember, terus semen 1 ember. Ini justru tidak demikian, tetapi menjadi 10:1. Jadi pasir 10 ember, lalu pasirnya 1 semennya 1 ember. Jadi sangat berbanding jauh Bapak Ibu. Lalu kayu-kayu yang digunakan juga bukan kayu-kayu pilihan lagi, tetapi kayu-kayu sisa, kayu-kayu sambungan, dan kayu ini tidak memiliki kekuatan untuk sebuah bangunan. Nah, lama-kelamaan ya karena digarap dengan penuh amarah, digarap dengan penuh protes, digarap dengan penuh kekecewaan, tetap jadi. Tetapi apakah kita bisa membayangkan kualitas dan hasil bangunan ini? Jika yang tadi sang pemborong ini selalu dikenal bahwa hasil bangunannya itu bagus dan kualitasnya pun bagus, tetapi apa yang terjadi ketika sang tukang membangun itu dengan bahan-bahan sisa, dengan dikurangi takarannya, tentu kita tidak bisa menjamin kualitas bangunan. Hingga pada suatu saat tukang ini bisa menyelesaikan bangunan ini, dan
dia tidak menemui sang pemborong, tentunya untuk memberikan kunci rumahnya, karena rumah ini dibangun lengkap dengan sudah finishing semua, jadi rumah siap huni, dibangun lengkap dan dia menemui pemborong. Lalu ketika mereka bertemu terjadi lagi percakapan demikian. Pak, ini sudah jadi rumahnya dan saya kesini tidak memberikan kunci karena rumah ini sudah selesai dan siap dihuni. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pemborong itu menjawab, wah, terima kasih Pak, karena Bapak masih mau membantu saya dalam menyelesaikan tender saya. Ya, karena ketekunan Bapak, karena pengorbanan Bapak yang tadinya Bapak sudah mau pensiun tapi masih mau membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan, saya bermaksud untuk memberikan rumah ini kepada Bapak sebagai hadiah karena Bapak sudah berjasa atas usaha saya. Bapak dari dulu mendampingi saya, Bapak dari dulu membantu saya untuk menyelesaikan beberapa rumah, dan tinggal sampai saat ini usaha saya lancar, usaha saya selalu laris di pasaran. Nah, atas dasar itu rumah ini tidak saya berikan kepada Bapak untuk dihuni Bapak dan keluarga. Lalu Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, dengan penuh kekagetan akhirnya satu kampung menangis. Kenapa dia menangis? Tentu karena dia menyesal. Kalau dia tahu rumah itu mau dijadikan atau mau diberikan untuknya, tentu dia tidak akan membangun demikian. Dia justru akan membangun yang lebih baik. Yang tadinya dia menggunakan bahan-bahan sisa, ya dia pasti akan membangun dengan bahan-bahan yang lebih bagus. Dia tidak akan menggunakan campuran atau dia tidak akan menggunakan aduan semen yang tadinya 10:1. Tentu mungkin kalau tahu, kalau tukang ini tahu rumah itu mau diberikan untuk dia, pasti dia akan memberikan takaran itu 3:1 karena biar kualitasnya jelas. Nah, Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita itu mau melakukan sesuatu, kita mau memperbaharui sesuatu, itu mikir-mikir, kakean mikir, wah mulai aku ini unit ini. Kita kebanyakan mikir. Coba, mari sama-sama kita berefleksi. Kalau kita tahu segala sesuatu konsekuensinya, pasti kita akan melakukan itu dengan baik. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah. Karena kita tidak tahu, ya wis tabrakan. Apalagi dengan kemarahan, dengan bersungut-sungut, dengan kekecewaan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita saya ini semoga bisa membantu kita untuk memahami surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana di awal tadi sudah saya katakan bahwa kita diingatkan untuk menjadi manusia baru, akan tetapi kita cenderung lebih ke arah manusia lama. Tetapi mulai hari ini kita telah diperbaharui. Ya, walaupun stok lama, tapi diperbaharui. Tetapi apakah semudah itu kita diperbaharui oleh Tuhan? Tentunya tidak. Nah, bacaan kita Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17 itu dibagi menjadi 3 bagian. Ayat 5 sampai dengan yang ke-11 itu berbicara tentang perubahan. Lalu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 itu berbicara tentang karakter Kristus. Lalu ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 itu berbicara tentang karakter kekristenan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah paket komplit dari Rasul Paulus untuk jemaat Kolose, dan itu juga berlaku bagi kita jemaat Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu ayat 5 sampai dengan yang ke-11 tentang perubahan.
harus mematikan yang namanya pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Nah Bapak Ibu, jelas kita diminta untuk berubah untuk menjadi manusia baru, dan kita tidak lagi diberi pilihan antara manusia lama atau manusia baru. Kita boleh menjadi itu, tapi secara jelas kita diminta untuk menjadi manusia baru. Itu yang dinamakan perubahan. Nah, ketika kita bisa melakukan semua itu, berarti kita juga mengalami yang namanya perubahan dengan dampak. Jadi kita bukan hanya berubah terus berubah gitu aja, tetapi memberikan dampak untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita bermasyarakat, di keluarga, di gereja. Kita harus menyatakan dan kita harus memperlihatkan dampak itu bagi kehidupan kita. Lalu di poin yang kedua, yaitu berbicara tentang karakter Kristus, itu dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Jika kita sudah mengalami perubahan, tentunya karakter Kristus akan benar-benar nampak dalam kehidupan kita. Karakter Kristus ini sing apa? Sing kepiye, yang bagaimana? Ya, tentu karakter Kristus adalah kasih dan pengampunan. Yang tadinya kita marah-marah, yang tadinya kita geram, yang tadinya kita emosian, ketika karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita, tentu kita bisa saling mengasihi dan saling mengampuni. Apakah Bapak Ibu bisa untuk menampakkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Ya, Rasul Paulus sudah mengajarkan kita dan mengajak kita untuk kita belajar mengasihi dan mengampuni sesama kita, agar kita bisa menjadi satu tubuh di dalam kehidupan ini. Tidak pandang apa suku, tidak pandang apa bangsa, tetapi kita menjadi satu tubuh atas kasih dan pengampunan. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, ketika kita sudah melakukan dua pokok ini, yaitu perubahan dan karakter Kristus, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi yang namanya karakter kekristenan. Tidak sama kok karakter Kristus sama karakter kekristenan. Ya, Bapak Ibu, karakter kekristenan ini justru itu yang akan sangat memberi dampak dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengenal Kristus, tetapi kita bisa menampakkan karakter-karakter itu. Karakter-karakter Kristus kita nampakkan dalam kehidupan kita. Bukan berarti terus karakter kekristenan besok khotbah naik pasar gitu, tidak begitu. Akan tetapi nilai-nilai Kristus yang kita tampakkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, hari ini adalah Minggu Paskah ke-7. Kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama merefleksikan sebuah tema, yaitu manusia baru. Nah di Minggu Paskah ke-7 ini juga adalah akhir dari rangkaian perayaan Paskah kita. Kita diminta untuk menjadi manusia baru, meskipun tidak diminta sebenarnya kita itu sudah menjadi manusia baru, karena kita terus-menerus diperbarui oleh Pencipta kita agar sesuai dengan gambarnya. Akan tetapi justru kadang kita itu terjebak pada pemikiran-pemikiran kita. Kita terjebak pada yang namanya dosa. Ya itulah kehidupan Bapak Ibu. Akan tetapi selepas ibadah ini kita diharapkan untuk tetap menjaga 3 hal yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu perubahan, bahwa setiap hidup itu harus mengalami perubahan. Tentunya bukan perubahan dari yang baik menjadi jelek, tetapi perubahan dari yang jelek menjadi yang baik. Lalu yang kedua, menampakkan karakter Kristus.
Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah menampakkan kekristenan kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya punya sebuah quotes. Orang manusia itu memang tidak baik dalam bidang penindakan. Tidak baik dalam bidang penindakan. Akan tetapi orang itu justru lebih baik dan mereka akan sangat peka dalam menangkap yang namanya tindakan. Singkatnya, orang itu gak mau mendengarkan banyak manusia, tetapi dia akan lebih cenderung untuk melihat apa yang dilakukan. Kadang manusia juga itu mengkoreksi. Dia ngomong begini, dia ngomong begitu, dicek dulu apakah sesuai atau tidak apa yang dia omongkan ini. Nah, itulah kita. Mari sama-sama kita belajar untuk menjadi manusia baru, sebab kita telah diperbarui oleh Pencipta kita agar kita senantiasa hidup menjadi manusia baru. Mari kita sama-sama berefleksi, mari sama-sama kita merenung, mari sama-sama kita belajar dari kehidupan kita yang lama, agar kehidupan kita menjadi manusia baru ini benar-benar mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita, bagi sesama kita, dan bagi seluruh ciptaan. Saat teduh bagi kita semua. Mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyikan Hidup Jemaat nomor 424. Hidup Jemaat nomor 424, kita pujikan bait 1 dan bait yang keempat. Yesus menginginkan damai. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh belajar, di mana kami boleh menjadi manusia baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya itu semua boleh menjadi sarana bagi kehidupan kami. Kami boleh hidup menjadi manusia baru dengan dapat mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini kami bersama-sama menghadapi sebuah wabah penyakit yang tentunya itu sangat menggemparkan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat para pemerintah, Bapak berkati setiap pemerintah yang ada, biarkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada, pemerintah boleh senantiasa memerangi dan menjadikan bangsa kami, bangsa Indonesia lebih tenang dan lebih baik dan bisa menghentikan penyebaran virus ini bagi negara kami. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis yang ada, kiranya Bapak senantiasa melindungi mereka, kiranya Bapak senantiasa menjaga mereka, kiranya Tuhan juga mau memberkati mereka, bahwa apa yang setiap mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah virus ini atau wabah penyakit ini segera meninggalkan bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan juga dunia. Biarkan kami kembali hidup normal dan biarkan kami kembali menikmati hari-hari kami menikmati aktivitas kami seperti biasanya. Ya Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu terkhusus bagi jemaat-Mu di Sawah Jajan. Kiranya Bapak mau sertai, Bapak mau pimpin setiap pemimpin yang ada, Bapak mau berkati setiap majelis yang ada, Bapak mau pakai para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kiranya jemaat ini boleh senantiasa belajar dan terus berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami juga berdoa untuk setiap usaha kami. Bapak berkati setiap usaha kami, meskipun di tengah wabah ini kami banyak sekali mengalami kerugian, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, dan kami pasrahkan perbuatan kami hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Kitab Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik padamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat menyanyikan kidung jemaat 439 bait yang pertama dan keempat. Kidung jemaat 439 bait yang pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan usai, tetapi ibadah dalam kehidupan ini akan terus kita lakukan. Karena itu, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan melalui kehidupan kita dimanapun kita berada, dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup, mari sama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan.